A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan kami di acara Bina Imtak kajian Jumat pagi SMP PVDP Bontang. Pada kajian kali ini kita mengambil tema adakah nikmat tetap menjadi bodoh, yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Sangat beruntung sekali pagi ini kita dapat belajar bersama beliau. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, surah Al-Ahzab ayat 67-73 yang akan dibacakan oleh Muhammad Noval Azeb dan sari tilawah oleh Muhammad Yazir Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa. La takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wa kana 'indallahi wajiha. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha. Fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah mereka kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa.
maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh, sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Semoga yang bagi pembaca dan pendengar lantunan kalamullah tadi mendapatkan syafaat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, pada saat ini kita telah hadir narasumber kita, Ustadz Habib Ansor SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Ustadz, pada kajian kali ini kita mengambil tema yaitu adakah nikmat tetap menjadi bodoh. Nah Ustadz, sejujurnya saya ini masih bingung tentang hal tersebut. Dan juga saya kira teman-teman di rumah ini juga masih bingung tentang hal tersebut ini Ustadz. Nah, apa penyebabnya dan bagaimana seharusnya kita sebagai remaja ini menghadapi hal tersebut? Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa di rumah dan segenap siswa-siswi SMP Fidatra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang seringkali kita terjebak dengan sebuah ungkapan atau pernyataan yang menyatakan bahwa orang yang melakukan sebuah dosa, dia tidak tahu, katanya dosanya lebih kecil dibandingkan dengan orang yang melakukan dosa yang sama tapi dia sudah tahu bahwa itu dosa. Memang dari sisi situnya betul. Hanya saja dari sisi-sisi yang lain jelas kerugian orang yang tidak mengetahui itu jauh lebih banyak. Yang pertama, orang yang tidak mengetahui boleh jadi dia akan melakukan terus-menerus karena dia tidak tahu. Oke lah, taruhlah dia dosanya 1. Kalau dia 100 kali, laisa shaghir ma'al israr. Tidak ada kata dosa itu dikatakan kecil kalau dia lakukan terus-menerus. Ya. Laisa shaghir ma'al israr. Tidak ada dosa itu dikatakan kecil kalau terus-menerus. Bukankah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menyebutkan bahwa hati kita itu bagaikan cermin yang apabila kita melakukan satu dosa adalah titik hitam, nuktatun sauda, ya. Bahkan Rasul pun mengatakan begitu, ya. Rasulullah panutan kita menyatakan seperti itu, bahwa apabila kita melakukan dosa di hati kita ada nuktatun sauda, satu titik hitam. Bila titik ini terus-menerus kita simpan di dalam hati kita, kita lakukan dosa kecil terus-menerus, maka akan gelaplah hati kita.
Sebagaimana cermin kalau tidak pernah dibersihkan, debu yang menempel tiap hari selama bertahun-tahun, maka cermin itu akan buram dan tidak lagi memantulkan sinar dengan sempurna. Begitu pula hati kita tidak akan bisa menerima hidayah dengan sempurna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung pada Allah dari segala tipu daya syaitan, godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah atau Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman. Allah itu yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an. Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Ayat kedua saja Allah mengatakan 'Allamal Qur'an. Pada ayat yang pertama-tama turun juga Allah mengajarkan, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengajarkan manusia untuk membaca. Membaca itu adalah salah satu wasilah orang untuk berpengetahuan. Membaca adalah satu jalan manusia untuk mengetahui, untuk berilmu. Tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu yang buruk. Dan pasti Allah perintahkan adalah kebalikan dari keburukan itu sendiri. Artinya kalau Allah perintahkan kita berilmu, berarti bodoh itu adalah keburukan, bukan satu hal yang nikmat. Gampangnya begini, misal kita tidak mengetahui suatu bahasa, lalu orang mengata-ngatai kepada kita dengan suatu kalimat, karena kita tidak tahu, kita tertawa-tawa padahal dia sedang menipu kita. Kita tidak tahu. Bahkan sebagaimana ayat yang telah disebutkan oleh qari kita pada ayat 67 dan 68, jelas-jelas Allah telah mengabarkan kepada kita bagaimana kondisi orang kafir ketika di yaumul qiyamah nanti. Dan mereka mengatakan, wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka mengatakan, ya Rabb kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Maka mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang benar. Dan sangat kesal orang yang telah ditipu ini. Sama kita misalnya berteman dengan seseorang. Dia ini kata-katanya manis sekali. Seakan-akan apa yang ada di hadapan kita itu yang dia ucapkan merupakan keindahan dan keindahan. Namun ternyata pada satu saat di endingnya ternyata kita tahu bahwa dia menipu. Bagaimana rasanya kita? Sudahlah kita tumpah ruahkan waktu kita, harta kita, dan segala-galanya untuk hal yang ingin kita tuju bersama. Sesuai misalnya perjanjian di awal. Ternyata kosong. Maka tentu kita akan marah. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Mereka sampai saking kesalnya mengatakan begini. Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan kepada mereka siksaan 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Bukan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Bagaimana siksaan 2 kali lipat? Ya mungkin dari kualitasnya 2 kali lipat, kuantitasnya 2 kali lipat. Seandainya dicambuk 100 kali, jadikan 200 kali. Seandainya cambukan kekerasannya tingkatnya 10, 20 kali, 20 kerasannya. Maka tentu saja ini akan merugikan kita. Jika kita tidak tahu lalu kita tersesatkan oleh ketidaktahuan kita. Seandainya ilmu itu tidak penting, buat apa didirikan sekolah-sekolah? Buat apa kita belajar? Orang-orang yang sudah terlanjur mau dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan begitu. Bahkan sampai mengatakan wal anhum la'nan kabira, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar, kutukan yang dahsyat. Pun di dalam surah Fussilat, surah ke-41 ayat 29, Allah juga memberitakan kepada kita, nah ini puncak kekesalan yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran ya,
yang bisa kita bayangkan, puncak kekesalan seorang kafir ketika dia mau terjerumus ke dalam neraka di akhirat, mereka mengatakan, ya Rabb kami, datangkan orang-orang yang telah menyesatkan kami. Ya. Arinal ladaini. Al-ladaini ini isim tathniyah ya. Maksudnya dua orang. Maksudnya dua orang itu dari bangsa jin. Minal jinni wal insi. Al-ladaini ad-dallana minal jinni wal insi. Untuk apa? Mereka ingin perlihatkan dan mereka ingin didatangkan kepada mereka dari bangsa jin dan manusia yang telah menyesatkan mereka. Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Yang akan kami injak-injak bahasa kitanya. Saking kesalnya, sini ku injak-injak mereka. Itu karena kesalnya orang yang tertipu. Bagaimana jika kita tertipu dengan kemalasan, dengan keengganan untuk belajar, dengan kenyamanan menonton film, dengan kenyamanan hanya mendengarkan musik, dengan kenyamanan santai-santai sambil makan cemilan tanpa belajar. Pepatah Arab mengatakan bahwa orang yang terluput dari belajar ketika masa mudanya, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Maka dia akan terjerembab, terjerumus, terpuruk ke dalam kebodohan selama hidupnya. Dan orang yang bodoh itu tidak ada enak-enaknya orang yang bodoh. Coba kita bayangkan, seandainya kita tidak bisa membangun rumah pun tidak bisa. Tidak ngerti bagaimana mengukurnya. Tidak paham bagaimana 1 meter, 2 meter. Kita dikasih denah, tidak akan bisa kita mengerjakan apapun. Mungkin santai-santai enak sepertinya. Tetapi ingatlah, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tidak ada kesuksesan tanpa kesakitan. Kalau kita lihat mas ya, golok atau parang, itu bisa tajam kalau kita asah. Kan tidak mungkin asah 1 kali langsung tajam. Itu melalui penempaan yang luar biasa. Dibakar dulu, dipukul, dibakar, pukul. Sampai akhirnya gepeng. Sudah gepeng pun harus diasah lagi. Tapi sebelum diasah pun harus disepuh dulu. Panaskan, masukkan ke dalam air. Tss. Sudah dipanaskan lagi, masukkan ke dalam air lagi. Tss. Sudah selesai, jadi parangnya. Tajam, tapi masih belum. Masih diasah. Diasah tidak mungkin sekali, sebentar saja. Tidak mungkin. Pak, tapi kan bisa. Pak Ustadz, itu pakai gerinda. Betul pakai gerinda, tapi coba dilihat. Itu berapa RPM? Berapa kali putar dalam 1 menit? Berapa ribu RPM malah ya? Berapa ribu RPM gerinda itu? Bayangkan. Untuk menghasilkan sesuatu yang indah, tidak mungkin kita hanya berleha-leha. Kalau kita mau jaya, kita harus berusaha. Kalau kita mau kaya raya, kita juga harus usaha. Tidak cukup mengandalkan angan-angan. Ada anak-anak bilang, masih muda, berleha-leha, berpesta-pesta, sudah tua, kaya raya, mati, masuk surga. Tidak ada rumusnya itu. Tidak ada rumusnya. Kayu yang dijadikan sebuah perkakas yang indah, itu mesti ditebang dulu pohonnya. Setelah itu dipotong dengan rapi. Cukup? Masih belum. Coba kalau kita lihat meja atau kursi, ya kursi ini sajalah ya. Sebelum jadi kursi seperti ini sudah dipotong. Habis itu dipotong lagi, masih dibentuk. Setelah dibentuk masih harus digosok. Setelah digosok cukup? Masih belum. Masih harus dicat lagi. Ya. Habis diamplas, dicat, dikeringkan, disatukan dengan yang lain. Tidak mungkin hidup kita ini bisa sukses tanpa usaha yang keras. Kalau kita mau sukses, maka kita harus merasakan rasa sakit. Karena orang yang tidak pernah merasa sakit tidak tahu nikmatnya sehat. Orang yang tidak pernah kerja berat tidak akan tahu rasanya istirahat.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepada kita, hatta ketika kita berstatement tentang ketuhanan, Allah menyuruh kita untuk berilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa dia tidak Tuhan selain Dia, Allah. Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, berapa banyak hadis Nabi SAW yang mulia, yang memberikan statement kepada kita, yang mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang berilmu. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 misalnya, Allah memberikan statementnya, memberikan firmannya, mengungkapkannya kepada kita bahwa orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Kalau misalnya kita ambil sebuah contoh, sama-sama bekerja, seorang dokter umum dengan seorang dokter spesialis. Kira-kira kalau kita datang masuk ke ruangannya, konsultasi, bayarannya lebih mahal yang mana? Secara umum tentu kita akan katakan bayaran dokter spesialis tentu lebih mahal. Hanya ngomong-ngomong bisa sekian ratus ribu. Itu tarif normal. Kalau tarif persaudaraan sudah beda lagi. Yang kita bicarakan adalah secara umum. Oleh karena itu tentu kita sebagai orang yang masih muda, siapapun kita, bahkan sekalipun sampai sudah tua, belajar untuk menambah ilmu, menambah wawasan, itu suatu keniscayaan. Karena apa yang kita lakukan di masa muda ini akan kita tuai hasilnya di masa tua. Kalau kita tidak mengerti apa-apa saat muda ini, di masa tua kita pasti penyesalan adanya. Oleh karena itulah para ulama ya dengan kebijaksanaan beliau diantaranya menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita malas tidak usah temanin, atau ada orang malas jangan kita temanin, karena berapa banyak di antara orang-orang baik jadi rusak karena temannya malas jadi ikut malas. Oleh karenanya beliau menyampaikan kepada kita, ijhad wala taksal wala taku ghafila. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas dan jangan menjadi orang yang lalai. Jangan menjadi orang yang lalai, lengah. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Karena penyesalan di akhir akan didapatkan bagi orang-orang yang malas. Nah, oleh karena itu kita pasti tahulah tidak ada nikmat-nikmatnya jadi orang bodoh. Kalau di dunia, kebodohan tentang kehidupan dunia masih mending lah ya, masih mending. Tapi coba bayangkan, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 67 dan 68 tadi, tentu kita akan merasakan kehinaan yang luar biasa di hadapan Allah. Lalu karena ketidaktahuan, mengikuti kesesatan, mau balik ke dunia tidak bisa. Di hadapan adalah neraka. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Tentu kita harus mikir-mikir jauh hari dari sekarang. Kalau masa muda kita gunakan untuk berleha-leha, bersantai-santai, yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita tidak akan mempunyai keberhasilan yang bisa kita banggakan. Tidak mungkin orang menjadi pintar tanpa dia belajar. Tidak mungkin orang menjadi pintar tanpa ada mujahadah. Tidak mungkin kita akan menjadi hebat tanpa ada usaha. Oleh karena itu, semangat untuk menimba ilmu perlu kita tingkatkan dan perlu kebersamaan. Dan tentu saja saling mengingatkan. Bukankah salah satu ciri orang-orang yang tidak merugi adalah saling mengingatkan? Ayat ini sudah sangat familiar dan sangat kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Kita ini dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jika 4 pilar itu tidak kita punyai, maka kita tetap merugi. Karena sehebat apapun kita sudah beriman, sudah beramal soleh, tapi kita sendirian berat. Bukankah orang banyak berhasil menghafal Al-Quran ketika ada di pesantren karena terkondisikan, karena banyak teman. Kalau kita sendiri susah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kepada kita. Mungkin ada pertanyaan atau apapun yang bisa menjadikan saudara-saudara kita di rumah, pemirsa di rumah, dan juga teman-teman kita di SMP Vidatra bisa bangkit semangatnya untuk semangat belajar, disiplin belajar, agar bisa meraih cita-cita yang dikehendakinya. Silakan Mas. Mungkin Ustadz karena ini waktunya sudah hampir habis, jadi mungkin Ustadz bisa memberikan pesan aja untuk teman-teman bagaimana sih kita itu supaya giat dalam mencari ilmu. Ya, baik, terima kasih. Supaya kita giat mencari ilmu, memang yang pertama perlu teman. Karena kita sesemangatnya kita, kalau kita sendirian akan susah. Kadang semangat kita drop, ya kan? Yang kedua, kita harus punya tujuan. Kita harus punya cita-cita. Gantungkan cita-cita kita setinggi-tingginya. Kalau ditanya misalnya, apakah cita-cita Anda ingin hafal Quran? Oh enggak, saya cukup 10 juz saja. Jangan. Kalau bisa, cita-cita saya hafal Al-Quran plus terjemahnya plus tafsirnya. Cita-cita saya ingin jadi presiden. Saya ingin jadi jenderal. Saya ingin jadi dokter spesialis jantung, misalnya. Karena apa yang kita cita-citakan di dalam benak kita, itu akan memicu semua tubuh kita untuk merespon, sehingga melakukan apa-apa yang akan menjadikan perwujudan itu bisa terlaksana. Ya. Menjadikan tubuh kita ini merespon terhadap cita-cita itu, sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang akan menunjang terlaksananya tujuan itu. Ada satu pepatah yang pernah disampaikan oleh guru saya waktu saya masih SMP dulu, masih MTS ya, tahun 87-an ya, 87 awal. Beliau mengatakan begini, berkali-kali kita jatuh, kembali berdiri, jangan mengeluh. Berkali-kali kita gagal, ulangi lagi dan cari akal. Itu sampai sekarang masih saya ingat kata-kata guru saya. Jadi jangan pernah menyerah. Ketika kita tahu ada harapan, jangan katakan mustahil. Oleh karena itu, satu statement yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa diingat oleh pemirsa semua di rumah dan juga adik-adik kita di SMP Vidatra, agar ini jadi penyemangat. Saya sampaikan bahwa tidak ada kesuksesan yang bisa diraih oleh seorang pemalas kecuali satu. Jadi masih ada satu, Mas. Kira-kira tahu enggak, Mas? Usaha dan berdoa. Kesuksesan, tidak ada kesuksesan yang bisa diraih oleh seorang pemalas kecuali satu. Sukses apa itu? Baik. Saya kasih tahu, sukses menjadi orang yang gagal. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan, Mas. Terima kasih Ustadz Habib Ansor, penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Nah, bagaimana teman-teman dan pemirsa di rumah? Sehat memang bukan segalanya, namun segalanya tidak ada artinya bila kita tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan sekitar kita dengan menerapkan gaya hidup sehat dan juga mematuhi protokol kesehatan 6M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang pastinya kita harus memohon kesehatan di dalam doa. Mungkin sampai sini acara Binaim Tak pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.